Ayu ikut ayah dan ibunya pergi ke rumah kakek neneknya di desa yang sangat jauh. Perjalanan panjang itu terasa melelahkan. Tapi begitu sampai, mereka disambut hangat oleh kakek dan nenek. Rumah kayu tua itu terlihat sederhana, tapi penuh kenangan. Malam hari, setelah makan bersama, Ayu masuk ke kamar yang sudah disiapkan untuknya. Awalnya biasa saja, tapi semakin lama suasana kamar itu terasa aneh, terlalu sepi, terlalu dingin. Bahkan suara jangkrik di luar seperti tiba-tiba hilang. Saat mencoba tidur, Ayu merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia membuka mata perlahan. Kamar tetap gelap, tidak ada siapa-siapa. Namun, dari sudut ruangan, terdengar suara pelan seperti seseorang menggeser kaki di lantai kayu. Ayu menarik selimut sampai menutupi wajahnya. Beberapa detik hening, lalu terdengar suara pintu kamar berderit, terbuka sedikit demi sedikit. Padahal, Ayu yakin sebelum tidur pintunya sudah ia kunci. Dengan jantung berdebar, ia mengintip dan melihat bayangan seseorang berdiri di balik pintu. Hanya terlihat separuh wajahnya. Ayu mengira itu ibunya, tapi saat bayangan itu perlahan tersenyum, Ayu sadar, itu bukan ibunya. Malam itu, Ayu terbangun dengan tenggorokan kering. Dengan ragu, ia memberanikan diri keluar kamar untuk pergi ke toilet di belakang rumah. Saat melewati dapur, ia berhenti. Dari luar, terdengar suara gamelan pelan, ritmenya pelan tapi jelas, seperti ada pertunjukan di tengah malam. Padahal desa itu sudah sangat sepi. Rasa penasaran mengalahkan takut. Ayu mendekat ke jendela belakang dan mengintip. Di halaman, di bawah cahaya bulan, ia melihat seseorang menari. Gerakannya halus, perlahan, tapi aneh, terlalu kaku. Seperti bukan manusia biasa. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya seperti penari tradisional lama. Suara gamelan itu ternyata tidak berasal dari manapun, tapi tetap terdengar. Ayu terpaku, kakinya terasa berat untuk bergerak. Tiba-tiba, penari itu berhenti. Pelan, kepalanya menoleh ke arah jendela. Padahal wajahnya tertutup rambut. Ayu merasa seperti sedang ditatap langsung. Lalu, tanpa suara langkah, sosok itu mendekat, semakin dekat ke jendela. Dan tepat saat wajahnya hampir terlihat jelas, suara nenek memanggil dari belakang. Ayu, jangan dilihat. Dalam sekejap, suara gamelan hilang. Dan saat Ayu menoleh kembali ke jendela, halaman itu sudah kosong, seolah tidak pernah ada siapa-siapa. Keesokan paginya, Ayu menceritakan semua yang ia lihat kepada neneknya. Tapi bukannya ditenangkan, nenek justru langsung memarahinya. Jangan pernah lihat ke belakang rumah malam-malam, ucap nenek dengan wajah tegang. Ibunya hanya tersenyum kecil, seolah tidak tahu apa-apa. Mungkin cuma mimpi, Yu, katanya santai. Tapi sikap itu justru membuat Ayu semakin bingung. Malam berikutnya, gangguan itu makin terasa. Pintu kamar Ayu beberapa kali bergetar pelan, seperti ada yang mencoba masuk. Bahkan, ia kembali mendengar suara gamelan samar, lebih dekat dari sebelumnya. Karena takut, Ayu keluar kamar mencari ibunya. Saat melewati ruang tengah, ia mendengar suara ibunya dan nenek berbicara pelan dari dapur. Ayu mengendap dan menguping. Dia sudah lihat. Bu, bagaimana ini? Suara ibunya terdengar panik. Sangat berbeda dari sikapnya tadi pagi. Nenek menjawab dengan suara rendah. Harusnya dia tidak boleh tahu. Kalau sampai dipanggil, kita semua bisa kena. Ayu menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Dipanggil, maksudnya apa? Ibunya terdengar hampir menangis. Aku takut dia jadi yang berikutnya. Ayu mundur perlahan. Pikirannya kacau. Kenapa ibunya pura-pura tidak tahu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di belakang rumah itu? Saat Ayu berbalik untuk kembali ke kamar, ia membeku. Di ujung lorong, berdiri sosok penari yang sama. Kali ini lebih dekat, dan kepalanya miring menatap Ayu. Seolah menunggunya. Malam itu, gangguan tidak lagi sekadar suara. Saat Ayu berlari kembali ke kamar, pintunya tiba-tiba tertutup keras dengan sendirinya. Lampu berkedip, lalu padam. Dalam gelap, suara gamelan terdengar jelas, kali ini seperti dimainkan tepat di dalam kamarnya. Ayu gemetar, nafasnya memburu. Lalu, di sudut kamar, sosok penari itu muncul.
Gerakannya patah-patah, tapi cepat. Semakin lama semakin mendekat. Kakinya seperti tidak menyentuh lantai. Rambutnya terurai menutupi wajah. Tapi terdengar suara tawa kecil, pelan, menyeret. Ayu, bisiknya lirik. Ayu menjerit, memejamkan mata. Tiba-tiba, BRAKK, pintu kamar terbuka keras. Nenek masuk sambil membawa sesuatu di tangannya. Wajahnya serius dan tegas. Ia langsung berdiri di depan Ayu. Jangan dekati cucuku, bentak nenek. Suara gamelan langsung berhenti. Udara di kamar terasa berat, seperti ditekan dari segala arah. Nenek komat-kamit berdoa. Suaranya pelan tapi penuh tekanan. Sosok penari itu berhenti, lalu perlahan mundur. Kepalanya masih miring, seolah tidak terima. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu sosok itu menghilang begitu saja. Lampu kembali menyala. Ayu masih gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Ibunya datang terlambat. Wajahnya pucat melihat keadaan itu. Nenek menarik napas panjang, lalu menatap Ayu dengan serius. Kamu sudah dilihat, dan hampir dipanggil. Ayu hanya bisa diam. Masih tidak mengerti. Nenek melanjutkan dengan suara berat. Di belakang rumah ini, bukan sekadar tempat kosong. Itu tempat mereka menari, dan siapapun yang melihat, bisa diajak ikut. Sejak malam itu, Ayu tidak pernah lagi berani melihat ke arah belakang rumah. Karena kadang, saat angin malam bertiup pelan, suara gamelan itu masih terdengar. Malam-malam setelah kejadian itu, Ayu tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Walau nenek sudah mengusir sosok penari itu, sesuatu terasa belum selesai. Setiap tengah malam, Ayu selalu terbangun tepat di jam yang sama. Sunyi, terlalu sunyi, lalu perlahan. Ting, ting, ting. Suara gamelan itu kembali, bukan dari luar, dari bawah tempat tidurnya. Ayu menahan napas, tubuhnya kaku. Ia tidak berani melihat, tapi suara itu semakin jelas, diiringi gesekan seperti kain diseret di lantai. Perlahan, tanpa bisa ditahan, matanya melirik ke bawah ranjang. Gelap, kosong. Ayu hampir lega, sampai sesuatu menjulur keluar dari bawah tempat tidur. Sehelai rambut panjang, hitam, bergerak seperti hidup. Lalu diikuti tangan pucat yang merayap keluar. Ayu menjerit dan meloncat turun. Tapi saat kakinya menyentuh lantai, ia merasakan sesuatu dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Seketika lampu mati. Dalam gelap, suara gamelan berubah cepat, kacau, seperti pesta yang menjadi liar. Ayu, suara itu kini tidak hanya satu, tapi banyak. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Di lorong, terlihat bayangan-bayangan bergerak, menari, berputar, memenuhi rumah. Nenek berteriak dari kejauhan, "Jangan ikuti mereka." Tapi kaki Ayu terasa bergerak sendiri. Selangkah, dua langkah, seolah ada yang menariknya keluar kamar. Di ujung lorong, sosok penari itu sudah menunggu, kali ini tidak sendiri. Banyak, semua menari mengelilingi satu tempat gelap di belakang rumah yang kini terlihat seperti pintu terbuka. Dan saat Ayu hampir melangkah masuk, nenek menariknya keras dari belakang. Sekejap semua suara berhenti, semua bayangan hilang. Ayu terjatuh di pelukan nenek, tubuhnya gemetar hebat. Dengan napas berat, nenek berbisik, "Mereka sudah hampir membawamu. Satu langkah lagi, kamu tidak akan bisa kembali." Ayu menatap ke arah belakang rumah dari jauh. Gelap, tapi di sana, seperti ada sesuatu yang masih menunggu. Diam, dan belum selesai. Sejak malam itu, nenek melakukan ritual pembersihan di seluruh rumah. Tidak ada lagi suara gamelan. Tidak ada lagi bayangan menari. Suasana kembali tenang, terlalu tenang. Beberapa hari kemudian, Ayu dan keluarganya memutuskan pulang. Nenek hanya berpesan satu hal sebelum mereka pergi. Jangan pernah menoleh kalau dengar suara itu lagi, dimanapun kamu berada. Ayu mengangguk, meski dalam hati masih dihantui rasa takut. Di rumahnya sendiri, semuanya terasa normal kembali. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada gangguan, seolah semua sudah benar-benar berakhir. Hingga suatu malam, saat Ayu sedang bersiap tidur, ia mendengar suara yang sangat ia kenal. Ting, ting, ting. Suara gamelan, pelan, jauh, seperti dari luar rumah. Ayu langsung teringat pesan nenek. Ia menutup telinga, memejamkan mata,
berusaha mengabaikannya. Tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat. Dan tanpa sadar, Ayu berdiri, perlahan berjalan menuju jendela. Tangannya terangkat, hampir membuka tirai. Tepat sebelum ia menoleh, sesuatu berbisik di telinganya. Ayu, kami sudah tahu rumahmu sekarang. Suara itu, bukan satu, tapi banyak. Dan dari balik tirai, bayangan-bayangan itu, sudah menunggu.